Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di belakang pos polisi Tanah Abang kemarin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Krisdianto dari lokasi ledakan di Tanah Abang, Jakarta. Dan di Rumah Sakit Polri ada reporter Andika Perdana dan juru kamera Nova Maulana. Kita terlebih dahulu ke Erik Himawan di lokasi ledakan di Tanah Abang. Iya, Erik. Bagaimana pantauan Anda tentang kondisi terkini dari lokasi ledakan di Tanah Abang saat ini? Iya, kita beralih ke Andika Perdana karena ada masalah teknis dengan reporter Erik Himawan. Andika. Ya, Andika, seperti apa kondisi terkini di Rumah Sakit Polri saat ini terkait dengan ledakan bom di Tanah Abang kemarin? Handphonenya mati. Ya, kami mengamati dan juga memperoleh informasi dari RS Polri di Jakarta Timur bahwa perkembangan keempat korban ledakan yang terjadi di Tanah Abang masih berada di rumah sakit ini. 2 diantaranya ada di ruang ICU dan 2 lagi berada di kamar biasa dan sudah dapat dijenguk oleh keluarga masing-masing korban. Dari tadi hasil konferensi pers yang digelar oleh pihak RS Polri Jakarta Timur, ada 2 korban yang masih berada di ruang ICU. Yang pertama, seperti yang tadi disampaikan dalam konferensi pers, ini adalah salah satu korban yang cukup parah terkena luka di bagian wajah dan masih dalam pengawasan ketat tim dokter di RS Polri ini. Yang kedua yaitu Suro. Yang kedua adalah Suro, yaitu berumur 50 tahun berdasarkan data yang kami peroleh di sini, dengan luka di bagian tangan dan kaki dan sama masih dalam observasi ataupun pengawasan ketat tim dokter di RS Polri. 2 korban lain yang sudah dijenguk warga ataupun keluarga di RS Polri. Kami juga memperoleh data tersebut dan tim berita satu sudah memperoleh data tersebut, yaitu bernama Ferry Andianto, berumur 31 tahun, luka kaki kiri, dan yang keempat ataupun korban kedua dengan luka yang sudah dirawat di ruang biasa yaitu Asep Samsudin, 66 tahun, pada mata dan bagian tangan. Ini merupakan warga Kebon Kacang. Pihak dari rumah sakit komit dan menyatakan akan terus mengawasi keempat korban ini hingga mereka pulih kembali seperti sedia kala. Dan kami juga mengamati bahwa pengamanan di RS Polri Jakarta Timur ini masih dalam pengamanan dari pihak Polda Metro Jaya, juga ada di sini, ada juga dari personel Sabara di sini, dan ada juga dari kepolisian di Keramat Jati yang ikut mengamankan keempat korban ledakan di Tanah Abang tersebut. Carlos. Iya, masih ada 3 orang yang dirawat intensif dan polisi masih terus menjaga pengamanan di Rumah Sakit Polri. Dan kita beralih ke rekan Erik Himawan di Tanah Abang. Erik, bagaimana kondisi terkini dari lokasi ledakan, Erik? Ya, Carlos dan pemirsa, memang saat ini saya sudah berada di Jalan Jati Bundar di RT 16 RW 09, tepatnya itu di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, memang saat ini suasana yang berada di lokasi ledakan yang di sekitaran pemukiman padat ini sedang dijaga-jaga oleh polisi. Ya, memang ada polisi gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang sedang berjaga-jaga di lokasi terjadinya peledakan. Dan saat ini lokasi juga masih harus steril dan tidak ada boleh warga ataupun masyarakat yang masuk ke tempat kejadian. Dan saat ini juga informasi kami dapatkan bahwa Puslapor telah melakukan olah TKP dan mencari tahu penyebab dari meledaknya bom mekanik ataupun bom banting yang terjadi pada Rabu kemarin, tepatnya pada pukul 3 sore. Dan saat ini juga informasi kami dapatkan bahwa barang bukti berupa VCD, kitab suci, buku dan paku, serta 49 plastik berisi yang diduga bom berukuran sebesar bola tenis saat ini sudah dikirim ke markas Komando Gegana untuk diperiksa lebih lanjut apa kaitannya dari bom ini dengan keterlibatan warga dengan adanya bom yang ada di sekitar sini, Carlos. Ya, Erik, menurut pantauan Anda lalu bagaimana dengan aktivitas warga Tanah Abang yang berada di sekitar lokasi tempat peristiwa?
Ya, Carlos dan pemirsa, memang aktivitas warga yang ada di sekitaran RT 16 RW 09 ini, mereka masih beraktivitas secara normal. Mereka masih melakukan berdagang di sekitaran lokasi ini, namun mereka sangat trauma dengan adanya ledakan yang terjadi pada kemarin. Ya, memang informasi kami dapatkan dari beberapa warga, memang ledakan cukup kuat yang terjadi sekitar pukul 3 sore. Dan saat itu juga kami juga mewawancarai salah satu anak dari korban yang saat ini berada di rumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, dan mereka mengaku belum mendapatkan update ataupun kabar terbaru dari ayahnya yang saat ini terbaring lemas di rumah sakit tersebut. Dan informasi kami dapatkan dari anak tersebut bahwa memang ayahnya adalah korban dari ledakan bom yang berada di wilayah sini, dan luka yang diderita ayah memang cukup parah. Memang ada beberapa luka bakar di bagian tertentu, dan yang menyebabkan parah adalah adanya paku yang berada di dalam bom rakitan ini yang menyebabkan beberapa bagian di tubuh ayahnya luka, dan saat ini masih ditangani intensif di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur Kramat Jati. Carlos. Iya, polisi masih berjaga di lokasi peristiwa dan aktivitas warga sudah mulai normal walaupun ada trauma karena peristiwa kemarin. Terima kasih Erik Himawan dan juru kamera Krisdianto dari lokasi ledakan di Tanah Abang, dan kini kita menuju dan sebelumnya ada Andika Perdana dari Rumah Sakit Polri.